Baik, puji Tuhan, terima kasih banyak kepada Tuhan karena rahmat dan kemurahan-Nya saja kembali kita diizinkan untuk mempelajari, melanjutkan pembacaan dan belajar bersama dari buku Pedoman atau Penuntun Diet dan Makanan Anda. Dan kalau kita mau review singkat, kita sudah dapatkan bahwa betapa pentingnya pertarakan bagi umat Tuhan agar umat Tuhan bisa mengerti atau bisa melihat betapa dosa itu pada pemandangannya yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Sebab tanpa pertarakan dalam hal makan, minum, pakaian, dan lain-lain, maka resepsi kita, cara pandang kita, cara kita merasakan dosa itu akan menjadi kabur. Ya, akan menjadi kabur sehingga kita akan memandang ringan dosa itu. Dan tentu saja dalam kondisi ini akan sangat sulit bagi kita untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Sebab sulit kita tidak menyadari keberdosaan itu sendiri dan juga tidak ada kesanggupan untuk bisa menolak pencobaan. Dan sebagaimana manusia pertama jatuh karena kegagalan dalam pertarakan, tapi Yesus menang yang diawali kemenangannya oleh karena pertarakan. Dengan kemenangannya dalam ujian pertarakan, maka itu menjadi seperti kunci kemenangan untuk ujian atau tes-tes lainnya. Itu yang sudah kita pelajari sebelumnya kan. Karena di situ setan tidak ada kepegangan lagi terhadap dia. Tapi kalau seandainya Tuhan Yesus jatuh dalam hal pertarakan, maka untuk selanjutnya juga akan sangat mudah untuk Untuk jatuh. Dan kedua belah pihak tahu ini. Baik setan maupun Tuhan Yesus tahu ini. Itu yang kutipan yang kita baca sebelumnya kan. Yesus tahu bahwa betapa pentingnya untuk bertarak dalam segala hal agar bisa kuat, ada kekuatan untuk Untuk menang. Dan Yesus katakan bahwa dia kemenangannya itu karena Bapanya. Itu yang dia katakan. Dia bisa menang itu karena Bapa yang membuat dia menang. Demikian juga kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Itulah yang ringkasan singkat yang sudah sedang kita pelajari. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kita dan diharapkan apabila Tuhan berkehendak ini adalah yang terakhir. Kalau kita lihat tinggal 33, 6, 9, tinggal 30% ya dari material chapter 8 ini. Baik, saya akan mulai dari pembacaan dari yang paragraf pertama untuk sesi hari ini. Mari kita perhatikan baik-baik peringatan dan teguran ini. Meskipun ditujukan kepada Israel kuno, namun tetap berlaku untuk umat Tuhan saat ini. Dan kita harus mempertimbangkan perkataan Rasul di mana dia memohon kepada saudara-saudaranya dengan belas kasihan Tuhan untuk mempersembahkan tubuh mereka sebuah korban yang hidup, kudus, diterima oleh Tuhan. Ini adalah pengudusan yang benar. Ini bukan hanya teori, emosi, atau bentuk kata-kata, tetapi prinsip yang hidup dan aktif memasuki kehidupan sehari-hari itu. Dan di sini kita lihat Rasul Paulus tahu betul bagaimana pentingnya untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai satu persembahan yang kudus, hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab dia katakan jangan sampai nanti
pada akhirnya aku ditolak. Itu dia tahu. Dia mengabarkan Injil sampai sedemikian rupanya yang kalau mau di-compare seakan-akan tidak ada satupun manusia di atas dunia ini yang memberikan dedikasi yang sedemikian besar untuk pekabaran Injil. Teristimewa bagi bangsa kafir ya. Bagi bangsa kafir. Ini Rasul Paulus. Tapi dikatakan walaupun dia sudah sedemikian rupa itu, seandainya didapati tubuhnya itu ada kerusakan secara physically, ada kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran hukum Tuhan, maka dia tidak bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai satu persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana kalau pada upacara mempersembahkan korban bakaran karena pelanggaran, karena dosa yang dilakukan oleh seseorang. Di mana domba atau binatang apapun, lembu, merpati, ya, tekukur yang akan dipersembahkan itu haruslah yang terbaik. Haruslah yang terbaik. Walaupun dia murah seperti burung merpati, tetapi itu tetap haruslah yang tidak bercacat. Karena itu melambangkan Yesus sendiri sebagai persembahan pengampunan dosa yang tidak bercacat celah baik secara fisik maupun secara spiritual. Tidak didapati satu dosa pun ada padanya. Nah, inilah yang menjadi standar bagi oleh Tuhan untuk kita. Oleh Tuhan untuk kita. Jadi kita seperti Rasul Paulus katakan harus melatih tubuh kita sedemikian rupa sehingga itu berada pada potensi yang terbaik yang bisa dilatih sehingga dia bisa menjalankan fungsi tubuh ini untuk mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil. Itulah yang menjadi apa? Menjadi tuntutan Tuhan kepada setiap orang-orang yang mengaku sebagai umatnya. Terus dikatakan, janganlah ada orang yang mengaku saleh dengan acuh tak acuh terhadap kesehatan tubuh dan memuji diri mereka sendiri bahwa ketidakbertarakan bukanlah dosa dan tidak akan mempengaruhi spiritualitas mereka. Simpati yang erat ada di antara sifat fisik dan moral. Jadi ini physically and spirituality ini berhubungan erat, saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Jadi apabila fisiknya lemah, maka akan diikuti oleh pelanggaran dosa karena tidak sanggup untuk membedakan hal-hal yang sakral, suci, kudus dengan hal-hal yang tidak sakral. Inilah sampai di sinilah pelajaran yang sejauh ini ya dan akan masih terus berlanjut. Sampai di sinilah jadi saudara-saudara, baik bagi saya, kami sekeluarga dan kita semua, kita diingatkan untuk setiap hal yang mau kita lakukan, baik kita makan, kita minum, kita berpakaian, ya kita bekerja, apakah itu akan memuliakan Tuhan karena akan menolong kita untuk disucikan oleh penurutan akan kebenaran sehingga Tuhan dimuliakan karena ada umat-umatnya yang ketika dilihat oleh orang dunia itu memiliki trompet yang certain sound yang berbeda. Itu yang kutipan sebelumnya kan dikatakan. Certain sound itu berbeda dengan dunia. Ketika dunia melihat, wah ini betul-betul imamat yang rajani, umat pilihan Bapa yang
menjadi perwakilan Bapa di atas dunia ini. Lihat mereka sangat fisiknya sangat indah, ya, segar, suka senyum, lembut berkata-kata, suka menolong, dan produktivitasnya tinggi sehingga mendapatkan berkat banyak dan bisa berbuah bagi orang lain. Dan pokoknya segala yang dilihat kepada Yesus ada di dalam kehidupan umat-umatnya. Ini yang harusnya direalisasikan oleh kita, ya. Dan tentu saja semuanya ini dalam bahasa righteousness by faith. Kita melakukan ini karena kasih yang dibangkitkan, kasih Yesus, kasih Bapa yang dibangkitkan di dalam diri kita. Oke, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang mau menambahkan sebelum saya mau minta tolong Bro Dion untuk bacakan. Apakah ada yang mau menambahkan pelajaran kita sejauh ini mengenai control of appetite, pengendalian selera, ya, atau bertarak. Appetite mungkin lebih ke selera makan, ya, makan dan minum. Oke, kalau belum ada, apakah Dion boleh tolong bacakan keputusan karakter diperlukan? Bisa enggak? Ya, oke. Untuk menyangkal nafsu makan membutuhkan keputusan karakter. Karena kekurangan keputusan ini, banyak orang hancur. Lemah, lentur, mudah dipimpin, banyak pria dan wanita gagal sama sekali untuk menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Mereka miskin, keputusan karakter tidak dapat berhasil mengatasi pekerjaan sehari-hari. Dunia ini penuh dengan pria dan wanita yang diliputi, melampaui batas, berpikiran lemah, dan betapa sulitnya bagi mereka untuk menjadi orang Kristen sejati. Oke, sampai di sini dulu Dion. Kira-kira keputusan karakter itu apa, ya? Keputusan karakter yang dibutuhkan bagi seseorang untuk bisa menyangkal nafsu makan. Keputusan karakter kira-kira apa, ya? Yang di sini dikatakan dibutuhkan oleh seseorang yang mau untuk menghidupkan control of appetite. Ini kan pembahasan kita, control of appetite. Dan untuk menjalankan ini membutuhkan keputusan karakter. Kira-kira apa itu keputusan dan apa itu karakter? Apakah Dion dan teman-teman yang lain boleh menolong? Karena dikatakan bagi mereka yang miskin keputusan karakter, decision of character, tidak dapat berhasil menjadi pemenang setiap hari, gitu ya. Dalam pekerjaan untuk menjadi pemenang, untuk menaklukkan, itu pasti akan gagal, artinya akan ditaklukkan. Jadi sepertinya ada yang mau menyangkal nafsu makan, mengendalikan nafsu makan, tapi tidak melaksanakannya dengan keputusan karakter, dan itu akan gagal. Nah, apa itu keputusan karakter? Kalau dari Dion sendiri, kira-kira apa yang bisa ada yang terbesit di pikiran Dion? Karakter. Mungkin yang lain, Uncle. Oke, yang lain ada yang boleh Kalau kita lihat Vin, ya, silakan Bro Dolvin. Keputusan karakter ini begini. Kita sudah tahu kebenarannya, ya. Hal-hal makanan ini tidak baik, makanan itu tidak baik. Lalu karena misalnya sudah tidak ada makanan yang lain, akhirnya kita membiarkan diri kita untuk memakan makanan yang salah itu. Nah, dengan melakukan itu berulang-ulang, kita tidak melatih diri kita untuk memiliki pengalaman, untuk mendapatkan pengalaman
untuk memiliki karakter yang benar, karakter Kristus. Kata singkatnya, sederhananya adalah kita tidak membiasakan diri kita. Keputusan kita selalu salah, padahal kita tahu ada kesempatan untuk melakukan yang benar. Ya, ada pilihan untuk melakukan yang benar. Jadi inilah yang disebut apa tadi Bro bilang? Karakter apa? Keputusan karakter. Nah, keputusan karakter. Kenapa dia tulis keputusan Decision of karakter? character bahasa Inggrisnya. Ya, kenapa dia Ordinary ambil? appetite requires decision of character. Nah, decision of character. Kalau kita bicara karakter, karakter apa di sini? Decision, ya kan? Kata decision of character, memilih karakter. Keputusan kita untuk sebuah karakter. Nah, ada 2 poin dapat kalau sudah berhubungan dengan karakter. Ya, Harus ada patokan dulu karakternya kan? iya. Ah, Kalau saudara kita sudah terbiasa untuk mengambil memutuskan, oh kalau saya makan ini tidak baik, ya saya berusaha, atau lebih baik saya tidak makan daripada saya untuk ini memasukkan ke dalam bait Tuhan ini hal yang salah yang pada akhirnya merusak. Nah ini decision of character itu menurut saya itu ya. Jadi kita membiasakan diri kita untuk memilih yang benar dalam konteks makan. Atau kita membiarkan diri kita, aduh ini tidak ada makanan lain, bahagia Jo. Misalnya, itu tidak ada decision of character. Kalau iya. Oke, thank you bro. Jadi di sini kata membiasakan artinya perlunya konstan, dilakukan secara continually. Dan kita sudah pelajari bahwa untuk membentuk karakter itu harus diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadi pada saat saya mau mengambil keputusan, karena saya tahu bahwa saya sedang mau untuk membentuk karakter. Itu harus diulang. Kalau tidak berdasarkan decision of character, maka saya hari ini bisa menang, besok saya akan jatuh. Yang tadi Bro Dolphin bilang berulang-ulang. Dan kita selalu kembali kepada pelajaran righteousness by faith yang kita pelajari. By beholding, we become change. Artinya, proses ini, proses untuk menyangkal nafsu makan yang tidak baik, itu ada di dalam koridor saya sedang memandang Yesus. Inilah karakternya, karakter patokannya. Waktu saya sedang memandang karakter Kristus, di situ saya tahu bahwa waktu saya hari ini dihadapkan pada satu pencobaan, 2 pencobaan dan seterusnya, itu saya memiliki gambaran yang jelas daripada karakter Kristus. Dan pada waktu ada ujian yang datang, saya tahu bahwa untuk makan itu tidak sesuai dengan karakter Kristus yang sedang saya baca, saya renungkan, saya pelajari. Maka saat itu ada kekuatan untuk mengatakan, no, saya tidak mau mencemarkan tubuh saya ini. Karena saya mau mempersembahkan itu sebagai persembahan yang kudus, hidup, suci, berkenan kepada Tuhan. Jadi ada kekuatan di situ. Inilah kunci kemenangannya. Tanpa ini kita bisa menang hari ini. Tapi belum tentu besok akan apa? Akan menang. Karena apa? Saya hanya berdasarkan kekuatan sendiri. Ya, kekuatan sendiri. Ini mungkin yang dari saya ya. Yang maksudnya bukan dari pribadi. Tapi maksudnya yang kita lihat dari pelajaran kita, kan kita gabung semua dengan Righteous by Faith. Tapi pasti belum lengkap. Ada teman-teman yang lain mau menambahkan. Dipersilakan untuk kemudian Dion lanjutkan. Tadi juga Halo, Kak. kita tambahkan kan? Iya, silakan Joy ya. Oh iya Kak, ya.
Ya, jadi kalau dari kita punya pengertian yang kita coba mau tambahkan yang Kak Roy ada kasih sama Kak Opin. Kalau kita lihat decision of character itu, kita bisa lihat contohnya di Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego kan. Jadi mereka sudah dilatih dari kecil untuk deny appetite dan sudah dididik untuk memilih atau decide memilih makanan-makanan yang sehat. Jadi dari kecil mereka punya kan kalau kita baca ketulisan Ellen White, apalagi untuk Child Guidance Adventist Home, yang mana karakter kita kan dibuild dari anak-anak toh. Jadi karakter mereka itu sudah dibuild oleh orang tua dari anak-anak. Nah pas mereka dibawa ke Babylon, itu karakter udah terbentuk, dan pada waktu krisis datang yang mana nyawa mereka bisa melayang kalau tidak mengikuti makanan raja, disitulah mereka tidak memilih untuk makan makanan raja. Jadi pertanyaannya ya gimana kalau orang sudah istilahnya nggak dibentuk lah dari kecil ya, orang punya appetite. Itu kan belum terlambat kalau kita gabung dalam konteks righteousness by faith ya. Jadi kalau sekarang kita dewasa, oke, sekarang yang tadi Kak Roy apa Kak Opin bilang misalnya ada decision ini mana yang saya harus pilih gitu. Nah, at the time kita pilih makanan sehat, disitulah habit kita mulai terbentuk. Kan habit diulang-ulang menjadi karakternya yang tadi Kak Roy ada bilang. Nah, jadi kan decision itu we have to decide kan, harus choose begitu antara dua pilihan yang mana. Nah, waktu saya choose makanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita belajar, disitunya habit terbentuk, karakter terbentuk. Nah, disitulah decision of character, kita punya karakter sudah terbentuk di mana saya selalu choose untuk deny appetite. I always choose to deny appetite. Of course ya dengan pertolongan Tuhan ya, kita sudah tahu itu toh. Nah, disitulah saya punya karakter bikin decision yang benar. Makanya di paragraf di selanjutnya itu ya bilang orang yang kekurangan untuk bikin this decision ya itulah kehancurannya ya. Jadi kalau kita nggak mau untuk in the beginning, saya harus choose untuk makan yang sehat gitu atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saya nggak firm di saya punya decision, disitulah saya punya kejatuhan ya Kak. Iya, betul. Itu dia. Jadi kalau saya punya decision nggak firm, saya nggak bentuk habit yang benar, of course karakter nggak akan bisa dibentuk kalau habitnya itu karakter yang baik nggak bisa dibentuk kalau habitnya itu sudah salah, tapi habitnya itu akan terbentuk dari decision saya pilih. Itu Kak, thank you. Ya, oke. Terima kasih Joy. Jadi di sini ada tambahan mengenai decision ya. Decision, tapi bukan decision pada saat itu. Waktu ada makanan, saya decision, bukan. Decision yang ditekankan Joy adalah saya punya keputusan untuk memiliki untuk tidak mau menerima yang tidak benar, ya kan? Karena saya mengasihi Tuhan misalnya. Jadi decision awal dulu, decision saya mau karakter saya seperti ini. Nah, itu decision ini nanti yang akan menentukan bahwa atau berketetapan kan, Daniel berketetapan. Nah, ini mungkin yang dimaksud Joy. Daniel berketetapan untuk tidak memakan makanan dari makanan raja kan. Dia berketetapan. Iya, Itu dulu. betul itu Kak. Decision ini dulu, bukan decision waktu mau makan saya oh no, itu decision sudah di waktu lalu itu, ya kan? Jadi pada saat itu datang dia senyak mau decision lagi, saya sudah iya betul makan. Tapi kalau kita ada pilihan, aduh saya mau putuskan enggak, oh no, sudah bukan waktunya, itu sudah bisa jatuh itu kalau begitu. Setiap ada ujian baru mau
ambil keputusan, baru mau ambil keputusan. Jadi inilah decision of character. Sudah diputuskan. Jadi waktu itu datang, day by day, itu sudah ada keputusannya bahwa no. Tinggal di apa? Dijalankan. Itulah keputusan Ya, karakter. Ya. bro. Kalau begitu, mungkin bahasa sederhananya seperti ini. Yang kayak Joy bilang tadi, prinsip itu sudah tertanam di Iya. masing-masing orang yang memilih untuk memiliki prinsip itu. Jadi ketika ada ujian, prinsip itu kokoh berdiri gitu loh. Enggak nanti ada ujian baru mau ambil keputusan. Iya. Ada ujian ambil keputusan. Karena ujian akan datang silih berganti. Terus, ya. Tadi pagi saya dengar renungan pagi, dan di situ dibilang bahwa ada orang-orang yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Berarti sebelum dia mati, dia sudah memilih untuk berdiri bagi Kristus. Ya, bukan nanti setelah dia dibangkitkan baru dia memilih untuk Kristus. Sudah terlambat, kasusnya sama seperti ini. Jadi dia mati di dalam Kristus, Belum tentu mau pengertian bangkit itu kalau sudah mati dalam Kristus artinya dia dibangkitkan, artinya dia sudah memilih untuk memiliki karakter Kristus sebelumnya. Berdiri, memilih untuk berdiri di sisi Kristus. Nah, sama halnya makanan ini. Sama halnya tentang decision of character ini. Jadi nggak sewaktu-waktu ada angin, tiba-tiba, bah kuat. Saya mau bah kuat ini, bah pegang kuat-kuat di istilahnya pakai tiang atau apalah. Karena ini lagi ujian. Tidak seperti itu ya. Jadi mengalir, semua itu mengalir. Orang yang Joy bilang tadi yang udah terbiasa dari awalnya untuk memilih karakter Kristus akan tidak goyah pada ujian apapun. Oke. Dan ini paragraf berikut akan lebih menjelaskan dari mana ini keputusan ini datang kan? Kan keputusan. Kenapa kok kalau sekarang pertanyaannya kok kenapa kamu mau memutuskan untuk memiliki mengambil keputusan karakter? Ini dia paragraf berikut. Oke, go ahead Dion, continue on. Apa yang dikatakan misionaris medis yang hebat itu, jika ada orang yang mengikuti aku, yang akan mengikuti aku, biarkan dia menyangkal dirinya sendiri dan memikul salibnya dan mengikuti aku. Adalah pekerjaan setan untuk menggoda manusia, untuk menggoda sesamanya. Dia berusaha untuk membujuk manusia untuk bekerja bersamanya dalam pekerjaan penghancurannya. Dia berusaha. Hei, Bapak saya keluar no. Gimana mau? Oke, lanjut. Dia berusaha untuk menuntun mereka untuk memberikan diri mereka sepenuhnya pada pemuasan nafsu makan dan pada kesenangan dan kebutuhan yang mengasihkan yang secara alami diinginkan oleh sifat manusia tetapi yang dengan tegas dilarang oleh firman Tuhan sehingga mereka dapat digolongkan sebagai pembantunya. Bekerja dengan dia untuk menghancurkan citra Tuhan dalam diri manusia. Oke. Jadi thank you Dion. Jadi di sini kenapa kita mengambil keputusan karakter? Karakter apa yang saya putuskan mau ikutin kan? Atau kenapa Daniel mengambil keputusan karakter? Karakter siapa yang dia putuskan yang dia mau ikutin kan? Dan sehingga dia kokoh. Di sini dikatakan bahwa Yesus berkata, jika ada orang yang akan mengikut aku, biarkan dia menyangkal dirinya sendiri dan memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi
bukankah keputusan waktu setiap kali ada pilihan yang salah dan yang benar itu yang disebut memikul salibnya, ya kan? Dan kalau dia mengambil keputusan yang benar di dalam memikul salibnya, itu dia mengikut aku. Tapi sebelum itu apa? Sebelum itu apa? Biarkan dia menyangkal dirinya sendiri. Jadi menyangkal diri, bukan, iya itu sama juga. Tapi di sini jika ada yang akan mengikuti aku, kalau akan berarti harus mengambil keputusan dulu. Jadi misalnya jika ada orang yang akan ini, ada yang akan, ada yang tidak akan. Yang tidak akan itu ya orang yang tidak tahu pekabaran ini atau tahu tapi tidak mau mengikuti. Tapi orang yang mau mengikuti kebenaran atau mengikuti Yesus, dia akan menjadi yang Yesus maksudkan di sini, akan. Dan apa yang membedakan seseorang itu sudah tergolong sebagai yang akan mengikuti Yesus? Yaitu yang sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Itu yang termasuk di yang akan melakukan yang ini. Dia akan menyangkal diri, dia akan mengikut salib dan mengikut aku. Tapi terlebih dahulu dia harus mengambil keputusan. Dan kenapa dia mau mengambil keputusan mengikut Yesus? Karena dia sudah melihat akan Yesus. Di dalam Yesus ada Bapa. Itulah daya tariknya dari seorang yang paling terkenal dari zaman ke zaman. Bukan karena kekayaannya, bukan karena apa yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam bentuk rupa yang sangat tampan atau olahragawan atau punya skill mengocok bola dan mencetak gol atau bertinju dan lain-lain. Bukan itu, tapi belas kasihan yang dinyatakan dalam setiap keputusan dan perbuatan dan perkataannya yang dalam. Itu yang membuat saudara dan saya mengambil keputusan karakter. Saya mau mengikut Yesus. Ketika itu dibuat, maka akan dilanjutkan oleh mulai menyangkal diri. Tapi sebelum memandang Yesus, tanpa memandang Yesus, dan kita mau mengambil keputusan untuk menyangkal diri, maka kita akan seperti teman-teman lainnya dari yang memiliki kepercayaan di luar Yesus, yaitu mau untuk menyangkal diri, tidak ini, tidak itu, ya bertapa, dan banyak hal lainnya. Tetapi bukan karena mengasihi Yesus dan mengambil keputusan itu. Itulah yang membedakan Christianity dengan iman di luar Kristen. Oke. Dari Dion sendiri ada yang mau ditambahkan? Dan mungkin yang lain, Bro Dolphin, Joy, ada sini ada Angel, Om Victor, ada Gita, ada Wanda, Lali ya, mungkin. Iya Kak, mau kita tambah. Ya silakan. Ini kan ada hubungannya dengan decision of character. Jadi yang ini yang dia bilang apa, the great medical missionary, saya kita tahu itu kan yang the great medical missionary. Kalau siapa yang mau mengikuti aku, biarlah dia menyangkal diri dan take up his cross. Kalau kita ngomong mengenai take up his cross itu, kalau kita lihat cross, apa sih di cross itu? Kalau kita lihat cross kan pasti kita ingat Tuhan Yesus di crucify.
Jadi kita selalu pelajaran medical missionary nggak bisa lepas dari righteousness by faith ya. Jadi waktu Tuhan Yesus di-crucify di Galati 2 kan, 20. Waktu kita ambil cross-nya Tuhan Yesus, kita tahu di cross itu Tuhan Yesus di-crucify. Makanya dia bilang, I'm crucified, bukan saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Dan hidup yang saya hidup itu dalam daging bukan saya, tapi Yesus ya. Jadi kita lihat di sini yang tadi Kak Roy sudah mention juga, bahwa semua keputusan yang orang bikin itu, kalau Kristus nggak ada di orang itu, bagaimana cara Kristus ada di orang itu kan selalu dengan by beholding ya, supaya image-nya, karakternya dia ada. Jadi kalau karakternya dia itu ada, kita lihat Tuhan Yesus kan deny dia punya appetite waktu dicobai di padang gurun kan Kak. Iya. Yang waktu dia dicobai 40 hari. Jadi itu dia, Yesus punya karakter itu. Saya sudah crucify Tuhan Yesus yang di dalam. Nah, kalau Tuhan Yesus yang di dalam, Tuhan Yesus sudah menang dengan appetite, pasti kita juga akan menang dengan appetite. Karena victory-nya Yesus sudah akan ikutin dia, bagaimana dia menang, kita ikutin itu. Karena kita punya gambarannya dia di dalam kita. Betul. Ya, jadi dia sudah menang, dia punya victory. Kemenangan ada di kita. Jadi itulah yang akan membuat kita juga akan continue to follow Jesus, dan yang continue to follow Jesus kan 144,000 ya. Jadi kita lihat di sini bahwa setiap bacaan kalau kita bisa ngerti righteousness by faith, masuk gitu loh. Langsung dapat dia punya solusi apa. Karena selama ini kalau kita try and keep on trying, tapi kita jatuh-jatuh terus karena mungkin step langkah pertama kita nggak bikin gitu. Mungkin kita rasa, oh ya saya harus deny appetite, mencoba sekuat mungkin usaha kita untuk deny appetite, tapi take up his cross-nya kita nggak bikin, istilahnya Kristus di dalam kita nggak bikin, nah makanya gagal-gagal terus kan. Dan beholding Christ juga kita nggak bikin, komunion dengan Tuhan, nah itu dia kita punya kegagalan terus. Dan 144 nggak bisa gagal. Holding itu setiap hari, bukan hari ini besok gagal. Itu dia Kak. Jadi ya itu ya, kalau mengerti ini semua dalam kacamata righteousness by faith memang masuk semua dan jadi lebih beautiful, dan selalu ada encouragement yang mana itu bisa dilakukan kalau Yesus dalam kita. Thank you Kak. Ya, puji Tuhan. Thank you. You're welcome. Dan kita lanjut ya. Ini sudah sangat jelas mengenai keputusan karakter yang harus diambil supaya waktu ujiannya datang itu sudah ada keputusannya. Bukan baru mau ambil enggak, mau putuskan A atau putuskan B, no. Itu sudah lewat, waktu keputusannya sudah lewat, sudah ini. Dan itulah kalau sudah dilakukan terus-menerus jadi karakter, maka biar yang mau kasih ujian itu pembesar dunia sekalipun seperti Daniel, itu no. Saya sudah berketetapan untuk memikul salib juru selamat saya. Ada pertanyaan. Ya. Oke. Silakan. Apa beda righteousness by faith dengan justification by faith? Harus kita bisa mengerti dari hal itu. Karena selama ini saya cuma dengar bicara righteousness by faith, sementara Pekabaran 1888 justification by faith. Nah itu coba bisa dibedakan yang mana, apakah sama atau beda? Oke. Jadi pertanyaan dari Kak Victor adalah, apa beda righteousness by faith dan justification by faith, ya kan? Itu kalau kita mau tambahkan sedikit sebelum teman-teman lain atau Kak Victor sendiri jawab. Kalau righteousness itu kan adalah kata benda. Kalau justified itu dibenarkan. Itu seperti kayak kerja ya. Jadi karena ada sesuatu,
sehingga to be justified. Tapi kalau righteousness itu, ya itu dialah righteousnya itu. Oke, ini cuma belum dia punya ini. Oke, mungkin ada sebelum orang sama-sama jawab dan juga Kak Victor, kita tahu nih Kak Victor punya pertanyaan untuk orang sama-sama mau mengasah otak atau mereview kembali yang sudah sedang kita pelajari kan, atau mungkin belum lengkap gitu ya, yang terang pelajari mungkin Kak Victor ada yang mau ditambahkan gitu ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau menjelaskan, mau menolong righteousness by faith dan ini maksudnya begini. Ini kan dua pelajaran yang dikabarkan di 1888. Sebelum juga Doran 2 ini Y. Joner dan Eti John bicara tentang righteousness-nya Kristus, righteousness by faith, dengan justification by faith itu, Ellen G. White pun sudah menjelaskan itu. Dan itu juga sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus Christ, Martin Luther. Nah, iya. Itu jadi harus begini, maksudnya ini cuma sengaja saya angkat supaya teman mengerti. Justification itu bagaimana, lalu righteousness-nya itu bagaimana dalam kehidupan. Ini kan sudah selama ini selalu bicara righteousness by faith, tanpa kita melihat mengangkat dari dia punya justification pembenaran oleh iman dulu, baru kebenaran oleh iman, itu kan? Justification by faith, pembenaran oleh iman. Iya, betul. By faith, kebenaran. Kebenaran melalui iman atau kebenaran oleh iman. Iya, betul. Itu maksudnya supaya sinkron dan semua bisa mengerti kan. Dari pekabaran inilah yang akan membuat kita bisa dipulihkan. Seperti tadi penjelasan dari Roy dengan Joy, bahwa kenapa kita sering jatuh? Karena tidak mengerti dia punya justification by faith, lalu righteousness by faith-nya itu apa yang bekerja di dalam diri kita. Itu maksudnya. Ya, oke. Ya, ada yang mau mencoba untuk nanti disinkronkan dengan topik yang sudah sedang kita baca ya, dalam pengendalian appetite kan, pengendalian appetite. Karena yang kita sudah sedang pelajari mengendalikan appetite ini adalah bagian daripada proses justification by faith dalam diri kita, ya kan? Itu kalau di luar dari koridor ini pasti enggak akan bisa menang, gitu ya. Betul ya, kita setuju. Ya. Apakah Bro Dolphin, Dion, Antisus ada Angel, ada Wanda, mungkin Lali ya, ada Lali. Sedikit kita tambah. Kenapa saya angkat ini? Ini kan pekabaran yang seharusnya mendatangkan kecurahan Roh Kudus kan di tahun 1888. Nah, sekarang kita angkat pekabaran ini untuk memulihkan kita punya keadaan yang suam-suam kuku Laodikia ini, sementara kita sedang dihakimi. Jadi waktu kita mengerti ini, jangan cuma ini bukan kita menjas ya. Ini adalah kebangunan kerohanian orang bersama. Jadi yang clear, selesai, mengerti. Padahal banyak yang tidak mengerti. Nah, ini kita jangan kejar tayang, tapi kita maksudnya diangkat ini untuk lebih jelas. Kita yakin Roy, Joy, Dolphin yang lain itu sangat efisien untuk mengabarkan ini. Tapi kan banyak kita orang yang tua-tua, yang oma-oma maupun yang sudah lambat pengertian untuk ini harus kita bilang, karena itu ada yang begitu. Kita orang punya tingkat pengetahuan tangkap ini berbeda. Dan juga orang-orang muda. Itu maksudnya kenapa kita angkat ini, karena ini pekabaran sangat penting. Waktu ditanya, apakah pembenaran oleh iman itu adalah pekabaran malaikat ketiga? Nyonya White bilang, betul, saya menjawab, itulah pekabaran malaikat ketiga. Itulah sebabnya justification tidak bisa pisah dengan righteousness by faith. Makasih. Iya. Oke. Oke, ada yang itu, yang ada yang mau menambahkan atau mau menjawab? Oke.
Mana ini teman-teman ini yang lain? Apakah pertanyaannya belum jelas mungkin? Antara justification by faith and righteousness by faith. Oke, nah kalau kita coba dengan ini ya, dengan ayat-ayatnya ya. Kita lihat dulu Ya, dari. bro. Oh ya, silakan. Kalau ambil dari dasar kata, justification itu hal dasar dari kebenaran. Ya. Nah, kalau kita pergi kepada righteousness itu kebenarannya. Jadi righteousness itu hal berbudi. Jadi righteousness itu kebenaran. Nah, kita bicara sini righteousness-nya Tuhan kan. Kebenaran Tuhan. Ini kalau kita ambil dari kata-katanya ya. Tapi kalau kita datang kepada justification itu dasar kebenaran. Artinya pembenaran itu, dasar kebenaran itu. Bisa mengerti enggak? Justification dasar kebenaran. Dan kalau kita pergi kepada righteousness itu kebenarannya. Jadi betul Brother Victor bilang dua hal ini tidak terpisahkan. Karena kebenarannya dan dasar kebenarannya itu yang kita pelajari. Kan ini kebenaran siapa? Kebenaran Bapa. Dari hal itu. Jadi kalau cuma mau ambil dari dasar katanya yang kita lihat itu. Tapi yang penting adalah bukan arti dari kata yang kita mau cari tahu ini ya. Tapi isi di dalam dua hal ini. Betul itu. Saya setuju itu. Lalu setelah selama ini kita dapat, prakteknya kita apa? Apakah semua yang kita kuasai ini, yang kita jago ini, ada buah-buahnya keluar di dalam kehidupan masing-masing kita atau tidak? Ataukah kehidupan kita masih seperti orang-orang dunia yang tidak mempelajari hal-hal ini? Ini yang lebih penting yang harus kita lihat. Jadi kita bisa mencapai segala sesuatu dengan segala teori dan pengetahuan dan kepintaran kita itu, lalu kita dimampukan untuk bisa menghidupkan semua itu semua jalan-jalan nih, step to Christ, jalan-jalan yang Kristus lalui, yang harus kita ikuti. Karena pola kita adalah Kristus. Tapi ingat, yang paling penting, apakah yang sudah kita dapat ini, buah-buahnya hidup di dalam kita, orang lain bisa melihat buah-buah itu dari kita, ini yang paling penting. Karena kita kan istilahnya tujuan Tuhan memanggil kita agar dunia bisa melihat kebenarannya itu. Karena nanti pada waktu midnight, His glory apa bro? His glory apa? Kita lupa dia punya susunan kata. Tolong bantu. Kemuliaannya bercahaya. Iya kan? Apa kemuliaannya bercahaya? Kemuliaannya itu apa? His glory itu apa? Karakternya kan? Nah ini tujuannya. Jadi untuk kita bisa apa namanya, hal yang paling penting kita harus pikirkan, apakah buah-buah dari pelajaran ini sudah sementara bekerja di kita, sudah terlihat atau masih belum? Itu aja untuk sementara masukannya bro. Tapi ingat, topik kita ini tentang makanan ya, jangan sampai terlalu melenceng. Sorry, kita agak jauh sedikit. Sorry bro. Ya, thank you Bro Dolphin. Jadi tadi sudah dinyatakan bahwa proses yang terjadi di dalam diri kita ini lah yang sangat menentukan, karena akan kelihatan dari buahnya kan, akan kelihatan dari buahnya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Justification by faith. Jadi begini Mas Nyenang, topiknya kan memang masalah makanan kan. Makanan untuk pemulihan karakter kita. Sebab itu semua dimulai dari meja makan untuk memasukkan nutrisi yang baik agar kita, kenapa dia bilang begini? Reformasi kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi manusia
dan bagi Tuhan, itu kan dalam buku Ministry of Healing. Jadi reformasi makanan, reformasi kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi sesama dan bagi Tuhan. Nah sekarang, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kalau kita tidak mengerti arti daripada justification? Waktu kita bertobat, 1 Yohanes 1 ayat 9, kita dibenarkan ini, justification, dibenarkan dalam kebenaran Bapa melalui anaknya. Karena kebenaran kita, Yesaya 64 ayat 6, adalah kain lara. Waktu kita bertobat, kita dibenarkan. Ini dia punya inti ya. Saat kita dibenarkan, Tuhan akan bekerja melalui rohnya di dalam diri kita, akan memperbaiki untuk mengerjakan dia punya righteousness dalam diri kita, agar sama dengan Joy bilang, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Bapa, dan Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Waktu kita di-justify, dan kemudian righteousness-nya melalui iman kita percaya sesuai Efesus 2 ayat 8, kita diselamatkan dengan cuma-cuma melalui iman. Righteousness-nya akan berada dalam diri kita. Itulah sebabnya kita minta kuasa kasih karunia untuk mampu berhenti dan membenci dosa. Waktu kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita disucikan, belum selesai sampai situ, righteousness-nya akan mengerjakan dalam kita itu Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hasilkan pengertian tentang kebenaran Kristus di dalam diri kita. Buahnya adalah Galatia 5:20. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu maksudnya. Jadi justification, pembenaran oleh iman dan kebenaran melalui iman itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan hasilnya akan menghasilkan penurutan yang sukacita, termasuk dia punya reformasi makanan. Iya, betul. Bro, Salah satunya di dalamnya itu. yang Brother Victor baru bilang itu saya pikir tidak ada yang membantah itu, dan itu betul sekali. Dan itu proses semua ya, proses. Bagaimana kita bisa dimampukan untuk hidup sehat, untuk memilih makanan, untuk character decision, semua ini kan dari yang dibilang satu paket. Jadi itu tidak dibantah. Oke, thank you. Jadi kita ingat Galatia 2:16 kan, dikatakan, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Jadi ini dari Galatia aja kan. Jadi faith of Jesus itu dia buktikan melalui dia punya kehidupannya yang dari Yesus kecil sampai berakhir di Kalvari sebagai orang yang mati tergantung di salib. Itulah righteousness-nya Kristus yang dia hasilkan. Dan itu yang Kak Victor bilang, righteousness Christ inilah yang harus ada di dalam kita, sehingga yang kenapa dia ada di dalam kita, karena kita punya iman. Tapi yang membuat kita dibenarkan, itu bukan imannya saya, tapi imannya Kristus yang ada di dalam kita, yang itu kehidupan Kristus ada di dalam kita. Dan inilah yang Bapak sedang nantikan. Tuan Pesta sedang lihat-lihat saat ini. Siapa yang punya wedding garment, yang punya baju pernikahan. Itulah iman Kristus yang ada di dalam setiap orang yang dihasilkan dalam dia punya perbuatan. Dia yang ini yang lagi Bapak pilih tunggu-tunggu. Tapi waktu sudah mau acara pesta, kemudian ada yang tidak pakai itu. Ditanya kenapa tidak pakai. Orang itu nggak bisa jawab. Karena dia tahu bahwa dia harusnya pakai jubah pesta, tapi dia tidak pakai. Dan dia sebenarnya bisa memiliki itu, tapi dia tidak memilih untuk memiliki itu. Makanya dia tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia nggak bisa ngomong. Dan akhirnya apa? Harus dikeluarkan. Malahan itu ke tempat yang gelap. Waduh. Dan itu ini pertanyaan yang sangat penting ya, yang Kak Victor sudah angkat. Apakah righteousness of Christ itu ada di dalam kita, atau apakah kita di-justified oleh Bapa karena ada iman
nyatanya Kristus di dalam kita. Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Supaya yang akan dibuktikan oleh penurutan kita akan hukum kesehatan yang saat ini kita sudah sedang pelajari. Oke, sebelum kita mau lanjut, ada lagi mau tambahkan untuk menghubungkan topik righteousness by faith dengan yang sedang kita pelajari? Mau tambahkan? Oke. Dari kita pribadi, maksudnya ini pekabaran ini sangat kita aminkan, dan jadi semuanya rupanya connect, dan jadi memberikan tambahan, memberikan pertanyaan, dan pelajarannya betul-betul sangat dimengerti. Nah, kalau dia begini, ini baru kalau untuk kita bilang clear, dan orang kurang mungkin daya tangkap yang lambat itu yang akan membuat kita. Tapi kalau ragu silakan bertanya. Kita yakin Dolphin, Joey maupun Roy semua bisa akan memberikan. Jadi kita akan terbuka ini dalam hal ini. Ini yang saya bilang, jangan kejar tayang atau waktu, kejar paket istilahnya kayak yang lain-lain. Tapi pelajaran ini dimanfaatkan untuk bisa semua orang mengerti. Nah, kalau kita orang mengerti begini, indahnya pekabaran ini dan indahnya orang punya pertemuan setiap Sabat dalam hal mempelajari tentang righteousness by faith, justification by faith, dan semua apa yang kita pelajari, semua Kristus yang kita lihat di dalamnya. Kalau begini, enak dan jadi orang akan yang tua-tua, yang lambat, apalagi banyak pakai bahasa Inggris, kalau orang kurang mengerti, akan cepat dapat menangkap. Asal dengan sabar, dengan sabar memberikan, supaya kita orang yang tua-tua ini bisa dapat lebih paham. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Oke. Terima kasih Kak Victor untuk raise up dengan ini dua ini satu kesatuan sih ya. Oke. Baik, sekarang kita akan tetap menyadari bahwa kita sedang berada dalam topik righteousness by faith, karena firman Tuhan itu, karena yang kita pelajari ini adalah perintahnya adalah untuk perintah Tuhan itu adalah karakter dan karakter Tuhan, agar kita bisa sesuai dengan Tuhan, dan penurutannya pun adalah penurutannya Tuhan di dalam kita, kan? Itu yang kita. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia, sedang mengenal Dia dan kita mengasihi Dia. Dan ketika kita menurut, maka hukum mengatakan saya puas, ya kan? Bahasa E.T. Jones, saya puas karena Kristus yang menurut di dalam kamu. Oke. Kalau begitu, Kak Victor, boleh tolong bacakan dari melalui godaan sampai di 1662 ya. Oke, silakan. Yang mana saya melalui? Ya. Oke, baik. Selamat pagi semua, selamat sahabat. Melalui godaan kuat dari pemerintah dan penguasa, banyak yang terjerat. Budak karena nafsu makan, mereka diliputi dan direndahkan. Maksudnya banyak yang terjerat. Titik itu ya. Iya, budak karena nafsu makan, mereka diliputi dan direndahkan. Apa? Pertanyaannya, apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang ada di dalam dirimu, yang kamu miliki tentang Tuhan. Yang kamu miliki tentang Tuhan. Dan kamu bukan milikmu, karena kamu dibeli dengan harga. Oleh karena itu, dengan harga yang telah lunas ya. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan di dalam tubuhmu dan dalam rohmu yang adalah milik Tuhan. Okay. Mereka yang memiliki kesadaran konstan bahwa mereka berdiri dalam hubungan dengan Tuhan, tidak akan menempatkan makanan yang menyenangkan nafsu makan di perut, tetapi yang merusak organ pencernaan. Okay. Mereka tidak akan merusak harta benda Tuhan dengan memanjakan kebiasaan makan, minum, atau berpakaian yang tidak pantas.
mereka akan sangat memperhatikan mesin manusia, menyadari bahwa mereka harus melakukan ini agar dapat bekerja dalam kemitraan dengan Tuhan. Dia menghendaki agar mereka sehat, bahagia, dan berguna. Tetapi agar mereka menjadi seperti ini, mereka harus menempatkan keinginan mereka di sisi kehendaknya. Oke. Apa yang bisa kita dapat dari sini, Kak? Silakan. Jadi, dari atas tadi, apa tadi? Bahwa mereka yang memiliki kesadaran. Coba mundur tadi dari awal. Adalah, oke. Jadi tubuh kita adalah, intinya yang di atas tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang kita peroleh dari Bapa. Dan kita bukan milik kita sendiri. Karena kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Itulah sebabnya dibilang, muliakanlah Tuhan di dalam rohmu yang adalah milik Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh kita adalah, kalau Rasul Paulus bilang, Tuhan menjadikan kita sebagai bejana tanah liat untuk menyimpan hartanya yang berharga. Kita ini adalah tanah liat, bejana tanah liat yang sebenarnya sudah rusak, sudah hancur. Tetapi atas kehendak Bapa bisa dia pulihkan kembali. Kalau bahasa buku Wahyu, kita sebenarnya sudah mau dimuntahkan. Sakaria bilang kita adalah puntung yang ditarik dari api. Sudah dicela-cela gigi mau diludahkan. Tetapi Tuhan masih berbelas kasihan untuk memperbaiki bejana tanah liat yang rusak ini, untuk menyimpan segala harta kekayaannya. Mereka yang memiliki kesadaran konstan. Secara apa kalau bilang konstan ini? Konstan yang itu cepat ya? Terus menerus. Iya, terus. Bahwa mereka berdiri dalam hubungan dengan Tuhan, tidak akan menempatkan makanan yang menyenangkan nafsu makan di. Ada ayat kita lupa dibilang, Tuhan mereka adalah perut mereka. Aib mereka adalah kemuliaan mereka, ya kan? Saya lupa di ayatnya, tetapi waktu kita memandang selera oleh karena nafsu itu, padahal itu merusak organ pencernaan atau merusak bejana tanah liat. Makanya di 1 Korintus pasal 3 ayat 16 ya, dia bilang. Ayat 17, kamu adalah bait Roh Kudus, siapa yang merusakkan Ka'bah, maka Tuhan akan menghukum. Nah, ya, mereka tidak akan merusak harta benda Tuhan. Bejana ini adalah milik Tuhan karena kita telah ditebus dan harganya telah lunas. Itulah sebabnya kita tidak akan merusak kita punya tubuh hanya karena selera makan. Tapi kita akan pergunakan di Roma 12 ayat 1 lah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Mereka akan sangat memperhatikan mesin manusia, menyadari bahwa mereka harus melakukan ini agar dapat bekerja dalam kemitraan dengan Tuhan. Jadi kita akan memberikan tadi itu di dalam buku Ministry of Healing. Kita akan dijadikan sebagai pelayan yang terbaik untuk melayani sesama dan terlebih untuk melayani Tuhan dalam pengertian yang righteousness by faith itu. Betul? Tetapi agar mereka menjadi seperti ini, mereka harus menempatkan keinginan atau kehendak. Kita punya kehendak itu di bawah kendali kehendak Bapa. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, biarlah kehendak Bapa yang jadi, jangan kehendak kita. Kenapa kalau kita bilang, biarlah Bapa punya kehendak jadi, tapi kehidupan kita sehari-hari adalah kehendak kita. Bapa tidak bisa mengerjakan itu. Tapi kalau kita mati tersalib bersama Kristus yang tersalib, kita akan dibangkitkan dan kehendak Bapa yang jadi melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai situ. Oke. Wah, sudah jelas ya hubungan antara seseorang yang memiliki hubungan dengan Tuhan itu pasti, karena di sini konstan kan, pasti tidak akan secara dalam kehidupannya dia akan memperhatikan kesehatan tubuhnya, dan karena dia tahu tubuhnya itu adalah milik Tuhan, dan dia sudah tahu juga bahwa kebiasaan makan minumnya dan lain-lain itu yang akan merusaknya, itu dia tidak akan lakukan. Itu sudah jelas sekali ya bagi kita, dan tadi juga Kak Victor sudah jelaskan.
Oke, jadi sudah jelas ingatan bagi kita adalah, saudara-saudara, marilah kita ingat dengan, karena mungkin ya, atau pasti kita sekarang pada saat firman ini masuk, kita terima, kita sudah sedang dalam kebiasaan melanggar hukum Tuhan, misalnya ya. Artinya kesadaran kita atau daya tanggap kita terhadap dosa itu lagi kurang apa? Kurang baik. Ya kan? Nah, kecuali kita sudah seperti Daniel, memang betul-betul, dan pada saat ini sudah seperti itu, maka kita sedang memiliki kesadaran yang sangat kuat ya akan pelanggaran itu seperti apa, dan kita akan sangat bisa untuk menurut dari sudut pandang fisiknya ya, sudut pandang fisiknya. Oke, ini dia sudah jelas sekali ya. Kita tidak akan, kalau kita umat Tuhan, rekan sekerja Tuhan, maka kita akan menempatkan semua kehendak kita, keinginan kita di sisi kehendak Tuhan. Sehingga kita pasti akan menjaga kesehatan kita. Oke, terima kasih. Dan siapa yang belum ya? Apakah dari Angel, apakah boleh membacakan? Satu paragraf yang pendek saja, yang judulnya Reformator Kesehatan. Oke. Oke, kalau gitu saya bacakan dulu ya, ini pendek ini ya. Reformasi Kesehatan, Mei 1878. Godaan yang menyihir untuk mengikuti nafsu daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup harus dihadapi di setiap sisi. Ini adalah ujian yang Yesus alami di ini ya, di padang belantara ya. Nafsu daging atau makan, minum, kemudian keinginan mata dan pride of life harus dihadapi di setiap sisi. Penerapan prinsip yang kuat dan kontrol yang ketat atas selera dan nafsu dalam nama Yesus Sang Penakluk akan membawa kita dengan aman melalui kehidupan. Sini sebagai reformator kesehatan, karena setiap orang yang mana firman Tuhan sudah ada dalam jangkauan dia, itu sebenarnya ditakdirkan istilahnya ya, walaupun karena sudah ada jangkauan kebenaran itu, sebenarnya oleh Tuhan itu ditakdirkan sebenarnya untuk menjadi reformator kesehatan. Kenapa? Karena semua petunjuk untuk menjadi seorang reformator kesehatan sudah ada di dalam jangkauannya. Tetapi karena tidak mau mengambil terang itu dan membaca merenungkannya, maka tidak tercapai ya, terrealisasi dalam orang tersebut. Jadi dikatakan bahwa di dalam nama Yesus, di situ ada apa? Ada keamanan, ada kemenangan dalam melewati kehidupan di dalam nama Yesus. Oke, silakan. Bro Dolphin ya. Maksudnya Yesus Sang Penakluk ke dosa, bukan kalau kan ada kayak di sana Yesus petinju, ada yang Yesus pemain bola kaki. Yesus yang adalah penakluk dosa yang telah mati di kayu salib yang mengalahkan dosa itu. Oh oke. Ya oke. Thank you Kak. Jadi ya kita sudah dipertegas lagi ya. Ini artinya dalam nama Yesus itu conqueror ya, penakluk. Kalau apa namanya? Kalau bedanya idols manusia dengan idols Tuhan itu adalah, kalau Yesus idols kita yang adalah Tuhan, itu bedanya dia itu menaklukkan bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi kekuatannya Bapa.
Iya kan? Itu bedanya. Dia juga tidak pernah untuk menyatakan bahwa dia mengangkat tangan, ya kan? Biasa idols kalau baik dia pemain bola, petinju atau apa, diangkat tangannya, angkat tangannya. Tapi Yesus, dia punya kemenangan adalah kematiannya di salib. Waduh. Kemenangan didapat. Waktu dia mati kan, dia menghancurkan kepala setan kan di bawah kakinya. Jadi itulah yang harus kita buat, kemenangan kita. Dia bilang inilah kemenangan kita, yaitu iman, yang mengalahkan dunia. Dan iman yang bekerja oleh kasih akan menghasilkan penurutan yang sungguh-sungguh dan akan menghancurkan kepala setan sesuai Efesus 5 ayat 26-27. Jika kita didapati setia dan betul tidak bercacat sesuai Wahyu 14 ayat 5, tak bercacat, tak berkerut, tak bernoda, setan ditaklukkan. Ya kan? Kita akan menjadi penakluk untuk itu karena kepala sudah menaklukkan, masa tubuhnya tidak akan sanggup menaklukkan? Itu dia. Jadi sangat jelas sekali. Dan ya anyway, yang setan yang kita bilang mau ditaklukkan itu kita punya diri. Nah, betul sekali. Itu adalah kita punya diri adalah singa kan? Iya. Yang sama seperti setan yang sedang singa mengaum-ngaum. Jadi tubuh kita adalah karakter kita ini harus ditaklukkan di bawah kendali karakter Kristus kan, itu yang penting sekali. Ya. Oke, puji Tuhan. Kalau idols manusia, idolsnya dunia, yang diangkat adalah dirinya. Dan panitia acara, ya, mau FIFA sebagai panitia ini atau IBF atau apa tinju, yang diangkat adalah orang itu. Orang itu jarang diangkat, pelatihnya yang diangkat, jarang. Memang ujungnya akan ke situ juga, tapi yang selalu diangkat sebagai pemenang angkat tangan orangnya. Itu inilah kemenangan kita, teman-teman. Kemenangan kita adalah bagaimana kita mati untuk Yesus yang mau hidup dalam kita. Puji Tuhan. Thank you. Oke. And Bro Dolphin, kayaknya belum baca ya Bro Dolphin ya. I'm sorry, I'm wrong. Boleh tolong bacakan, silakan. Apakah lagi? Yang mana, Bro? Iya, ini yang paling atas, 257. Beberapa orang mengatakan ketika sebuah upaya dilakukan untuk mencerahkan mereka tentang poin ini, penggunaan cairan dan tembakau ya. Ini tentang penggunaan cairan dan tembakau. Saya akan berhenti sedikit demi sedikit. Nah, ini kebiasaan orang ya. Tetapi setan menertawakan semua keputusan seperti itu. Dia berkata mereka aman dalam kekuatan saya. Saya tidak takut pada mereka atas dasar itu. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki kuasa atas orang yang ketika orang berdosa membujuknya. Mereka memiliki keberanian moral untuk mengatakan tidak secara jujur dan positif. Orang seperti itu telah mengabaikan persahabatan iblis. Dan selama dia berpegang kepada Yesus Kristus, dia aman. Dia berdiri di mana malaikat surgawi dapat terhubung dengan memberi kekuatan moral untuk mengatasinya. Silakan Bro, apa artinya sedikit demi sedikit berhenti, sedikit demi sedikit? Ini masalah yang klasik yang kita sudah dari dulu tahu dan dengar. Kalau ada orang mau bertarak dalam hal apapun, kita dengar. Kalau yang paling common, yang paling sering itu kita dengar waktu ada sahabat-sahabat kita bicara, oh saya bisa berhenti merokok, tapi pelan-pelan, sedikit-sedikit. Lalu ada juga sebagian orang menyarankan, oh kalau berhenti merokok itu pelan-pelan, jangan langsung, karena itu susah. Nah, kedua hal ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi kebutuhan di akhir zaman ini, Tuhan mau melihat orang-orang yang berdiri atas kebenaran
dan mampu mengatakan tidak untuk dosa, untuk hal yang tidak benar ya. Di sini dikatakan bahwa orang tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki kuasa, ini setannya, atas orang yang ketika orang berdosa membujuknya. Jadi setan tidak memiliki kuasa kepada orang-orang yang berkata tidak. Ya. Karena orang-orang yang berkata tidak ini adalah orang-orang yang berdiri ya, yang berpegang kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi dia aman untuk melenceng pikirannya ke kiri atau ke kanan itu tidak terjadi. Karena apa? Dia aman karena dia berpegang kepada Kristus. Ya. Dia berdiri di mana malaikat surgawi dapat terhubung dengannya. Nah, itu kata tidak itu pondasi di mana kita berdiri. Di mana keteguhan hati kita berdiri untuk tidak terhadap dosa. Jadi tidak ada ya istilah pelan-pelan sedikit-sedikit. Kalau mau kasih tinggal. Saya punya pengalaman pribadi terhadap seseorang yang sangat dekat sekali dengan saya. Waktu itu dia merokok dan di satu waktu tertentu dia putuskan saya tidak akan merokok lagi. Sampai dari hari ya yang saya tahu ya, sampai dari hari waktu itu dia putuskan untuk tidak merokok, sampai hari ini dia tidak merokok lagi. Itu yang saya lihat ya. Kita bicara dari waktu itu sampai sekarang. Kita nggak tahu ke depannya, ini kita bicara waktu itu. Jadi kekuatan untuk tidak mentolerir ya hal-hal atau dosa atau apapun itu sangat diperlukan dan Tuhan yang melakukan itu untuk kita. Thank you bro. Ada yang lain? Thank you. Ya, itu dia. Kekuatan itu harus ada kuasa yang berasal dari luar diri manusia yang menolong kepada manusia yang sudah jadi bondage of sins ya, harus ada kuasa dari luar. Jadi saudara-saudara, sampai di sini sama-sama kita kembali diingatkan bahwa betapa pentingnya persekutuan masing-masing kita dengan Yesus. Bagaimana kita ada leaning on the everlasting arms. Bagaimana kita bisa melewati atau mengadakan reformasi, terjadi reformasi dalam kehidupan kita dan keluarga dan masyarakat atau gereja, masyarakat, bangsa, itu dimulai daripada seorang individu, ya kalau dalam keluarga imam juga yang sangat penting, itu mau untuk memiliki hubungan dengan dengan Kristus dan persekutuan dengan Kristus sebagaimana Kristus dengan Bapa itu dan Kristus dengan gerejanya yaitu umat-umatnya, itu adalah menjadi kunci untuk bisa menang terhadap terhadap hal-hal yang menuntun kepada kebinasan atau kehancuran. Jadi pada akhirnya kita masih sayang sekali ya, kita masih Tuhan izinkan untuk menikmati poin-poin berikutnya di pertemuan berikut. Tapi yang kita diingatkan kembali kepada pelajaran righteousness by faith. Marilah kita untuk mengambil waktu senantiasa membaca kehidupan Kristus dan senantiasa membawa segala sesuatu keputusan apapun itu kita melalui doa-doa dan senantiasa kita juga mendoakan orang lain termasuk musuh-musuh kita. Dalam arti kita tidak merasa memiliki musuh, tetapi artinya ketika ada ketidakadilan yang kita alami, kita doakan saudara-saudari kita maupun siapa saja yang menganiaya kita. Kenapa? Karena Yesus lakukan itu. Karena Yesus lakukan itu. Dengan demikian, maka semua penurutan kita hari itu adalah dilandasi oleh iman
yang bekerja berdasarkan kasih. Kasih saya bukan. Kasih Yesus, kasih Bapa melalui Yesus yang ada, yang saya lihat itu membangkitkan kasih saya dan menguatkan kasih saya untuk kemudian dihasilkan melalui penurutan perbuatan kasih kepada sesama. Dan pada akhirnya bisa menurut hukum kesehatan yang sudah sedang kita pelajari. Kita sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan lagi kalau Tuhan berkehendak di next meeting. Biarlah ini boleh menjadi penuntun kita semua dan reminder bagi kita semua, termasuk saya sendiri sekeluarga, dan kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita senantiasa. Tuhan memberkati. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.